Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babu Tsalits Asyar fi Fadilati Shaumi. Ini bab yang ke-13 menerangkan keutamaan puasa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, as-shaumu li wa ana ajzi bih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, adapun puasa itu untuk aku dan aku yang akan membalasnya. Subhanallah. Kalau amal ibadah semuanya yang membalas itu ada ukurannya. Jadi setiap kebaikan ada ukurannya. Kullu hasanatin bi asyri amsalihha ila 700 di'afin. Setiap kebaikan dibalas dengan 10 misal kebaikan tadi pahalanya sampai kepada 700 lipat kali ganda daripada kebaikan itu. Sedangkan puasa yang tahu balasannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Aku hanya dari Allah taala yang tahu, aku hanya yang mampu membalas. Karena puasa itu untuk aku. Nah, di awak kita tidak tahu kita lawan puasa kecuali ibadah. Seandainya kada puasa, gim kawak ibadah aku puasa, padahal kada puasa. Berjalan maju selangkah, mundur 2 langkah. Kenapa? Lama sama awak oleh puasa. Kada tahu kan puasa kada puasa. Makanya Allah langsung membalas pahala puasa tadi. Terus ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani yafrahu bihima, farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan, yang mana dia gembira dengan keduanya tadi. Yang pertama, dia gembira dengan ketika waktu berbuka, dan kegembiraan yang kedua ketika berjumpa dengan Tuhannya. Subhanallah. Diberikan kegembiraan waktu kita berbuka. Apa aja nyaman apabila kita itu puasa berbuka nyaman. Nah, iwak taring bersama. Calapannya raman dia. Parut lapar. Oh, nyaman banget. 2 piring habis terkaring gitu. Nyaman. Apalagi iwaknya koyo, mengenal ini. Lubang-lubang. Ya. Tak kira piring. Wah. Gembira waktu berbuka. Oh, senang hati waktu berbuka. Itu di dunia. Nah. Kemudian lagi satu kegembiraan yaitu pada ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa memandang zat Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di dalam surga. Ini balasan pahala puasa. Terus Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la khuluqu fa bis-shaimi atyabu indallah min rihil misk. Sungguh baunya mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau misik. Makanya makruh habis zawal umur bersiwak. Kenapa? Karena bau mulut orang yang puasa itu lebih harum di sisi Allah daripada harum Rasul. Itu sebabnya jangan bau umur. Jadi bau umur tadi hukumnya makruh, ada membatalkan puasa.
puasa. Jadi kurang pahala puasa. Kalaunya baku umur masuk secangkir, kalau secangkir. Tapi kalau masuk secangkir baku umur, kalau setengah cangkir, saparunya dikorupsi. Bakal, mantap. Baku umur ada bakal, sikat gigi, siwak kan bakal. Makruh tadi sudah pada zawal, artinya sudah gelincir matahari, sudah zuhur. Ada juga yang kada bapak bersiwak tetap sunnah sekalipun sudah gelincir matahari, tetap sudah zawal tadi. Tapi guru banyak mengambil yang makruh tadi, sudah makruh. Kita siwak habis setengah hari. Tujuannya tadi supaya kada menghilangkan bau mulut puasa tadi. Karena di sisi Allah lebih harum daripada minyak harum kasturi. Walaupun di sisi bini lalat pun gugur. Tak kali menguap gugur lah. Keracunan. Dasar orang makan petai lawan jengkolan. Masih kaki gigi kada pulang. Mau puring jadi deh. Besokan namun kaki gigi kada apa kada. Allah. Gugur lalat mencium bau mulut jadi. Terus lagi. Qala sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil ghanimatil baridah. Qalu ya Rasulullah wa ma ghanimatul baridah. Qala as-sawmu fi syita'il ghanimatul baridah. Lazimilah atas kalian dengan ghanimah baridah. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu ghanimah baridah? Nabi menjawab, yaitu puasa di musim dingin adalah ghanimah baridah. Puasa di musim dingin itu adalah ghanimah al-baridah. Artinya ghanimah al-baridah itu yang disegerakan. Allah. Terus Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shoma yawman min Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Fa idza tamma Ramadanu la yuktabu alaihi dhanbun ila al-haulil akhar. Fa in mata qabla Ramadan akhar jaa yaumal qiyamah wa laysa alaihi dhanbun. Barang siapa yang berpuasa satu hari di bulan Ramadan, maka diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Apabila sempurna Ramadannya, maka tidak ditulis atasnya dosa sampai akhir tahun. Dan jika dia mati sebelum Ramadan yang akan datang, maka ia datang pada hari kiamat dan tidak ada baginya dosa. Subhanallah. Kita tahun tadi puasa bulan Ramadan full sabulanan dan puasanya baik, sah dan diterima oleh Allah, maka dosa diampuni oleh Allah, dosa yang terdahulu dan dosa yang akan datang. Seandainya bukan pian orang kena dulu meninggal dunia sebelum bulan puasa maka kelak kena di akhirat ya yaumul qiyamah wa laysa alaihi dhanbun. Datang kena pada hari kiamat maka baginya tadi tidak punya dosa, wa laysa alaihi dan tidak ada atasnya dan dosa, diampuni oleh Allah. Tapi puasanya ujur, puasanya sah, puasanya diterima oleh Allah. Jadi kalau puasa yang ada ujur, puasanya kada sah, saya tadi puasa juga sedikit, tapi masih mandir orang kalian
masih membuat maksiat, puasa juga. Tapi siangnya manjur orang, kemudian puasanya, maka puasa yang kayak itu kadang membuat dosa diampuni oleh Allah. Yang didapatnya adalah lapar dan dahaga, haus dan laparnya, Anda dapat pahala puasa. Terus Waqala sallallahu alaihi wasallam, "Lau adinallahu lis-samawati wal ardi an tatakallama, laqalata busyra liman shoma Ramadan bil jannah." Seandainya mengizinkan Allah bagi langit dan bumi untuk berbicara, niscaya mereka berkata, gembira bagi orang yang puasa pada bulan Ramadan dengan surga. Subhanallah. Jadi orang yang berpuasa di bulan Ramadan maka diberikan kabar gembira bahwa orang yang puasa Ramadan tadi akan masuk surga. Surga orang yang berpuasa namanya adalah surga Ar-Rayyan. Surga Ar-Rayyan. Subhanallah. Awas yang puasa. Bil Maulid, bil awal, bil akhir, bil awal, bil akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, setengah tahunan. Subhanallah. Kalau Allah rindu tahun Ramadan nih, kaosnya ada di bulan puasa. Kaosnya ada di bulan puasa. Yang ini puasa, nah puasa kan? Benar ya. Gembira karena apabila masuk bulan Ramadan kita disuruh bergembira. Karena pas waktu Ramadan ya seperti biasa sebelum masuk bulan Ramadan kita baca apa masalah kita ada asal usul supaya apa kayak kata Al-Quran ya kan tentang tata cara puasa, rukun puasa, kemudian puasa bagian puasa, ada puasa zahir, ada puasa batin. Kita bahas lagi karena mendekati bulan puasa namun detail supaya kita bulan puasa Ramadan puasa kita sah dan diterima oleh Allah. Terus ini Qala sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu junnatun minan nar, wa junnati ahadikum minal qital." Adapun puasa itu adalah tameng daripada api neraka, sebagaimana tamengnya kalian daripada peperangan. tidak ada yang tameng kayak itu kayak topi berkenal ya Pak. Sebab kayak itu ini orang menimpas kayak itu tak namanya. Jadi puasa tadi diibaratkan Rasulullah seperti itu. Tameng pelindung dari apa? Pelindung daripada api neraka. Subhanallah. Terus Qala sallallahu alaihi wasallam, "As-saimu idza aftara shalat alaihi malaikatu hatta yafruga." Adapun orang yang berpuasa apabila dia berbuka maka memintakan ampun kepadanya oleh para malaikat sampai dia selesai berbuka. Subhanallah. Jadi orang yang puasa kemudian sampai waktu berbukanya orang yang puasa tadi, maka malaikat mendoakan bagi orang yang puasa tadi dengan keberkahan, mendoakan bagi orang yang puasa tadi dengan keampunan, didoakan dapat berkah, dosa diampuni. Siapa yang mendoakan? Malaikat yang mendoakan. Nah itu untung puasa. Terus Qala sallallahu alaihi wasallam, "Likulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi as-shaumu." Bagi setiap sesuatu ada zakatnya. Adapun zakat daripada badan adalah puasa. Subhanallah. Zakat, sedekah. Jadi likulli syai'in zakatun. Tiap-tiap sesuatu itu ada sedekahnya atau zakatnya. Zakat jasad atau sedekah jasad adalah puasa. Subhanallah. Terus Waqala sallallahu alaihi wasallam, "Naumu shaimi ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun."
wa du'a'uhu mustajabun wa dhanbuhu maghfurun. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, dan diamnya adalah tasbih, dan amalnya dilipat gandakan, dan doa-doanya diijabah, dan dosa-dosanya diampuni. Subhanallah. Nah, jadi kulli syai'in zakatun wa zakatul jasad usul. Tiap-tiap sesuatu ada zakat. Wa zakatul jasad usul, dan zakat jasad adalah shaum. Artinya apa? Apabila orang itu puasa, maka jasadnya ditambah berkah, ditambah sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi mempergaringkan yang Allah sudah puasa. Sudah puasa garingan. Udah garingan dan makan bola, sudah puasa. Karena dengan puasa tadi Allah Ta'ala akan menambah keberkahan pada jasad tadi. Keberkahan jasad bisa afiah, itu sehat, itu sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana harta apabila dizakati tambah berkah, tambah berkah. Jadi orang yang berpuasa itu sehat, orang yang berpuasa itu panjang umur. Lamunya meninggal, sudah boleh puasa. Nah, intinya kalau orang itu berpuasa sehat badannya, panjang umur. Amal orang dari malam puasa, Senin Kamis puasa, sehat, udah Tuhan. Itu puasa sehat. Karena penyakit itu kan berawal dari parut. Kalau parutnya terpelihara, maka sehat badannya. Berawal kan dari parut. Subhanallah. Ini kada memandangkan kalau dia kayak salah pabrik tuh, wall sehat sama orang begitu, cepat rusak, parut itu juga wall sehajar sama lama, nanti 3 kali sehari nasi ya sudah, kalau campuran nama lain belum ini ada memandangkan memakan ini, kalau dari istirahat, ya banyak kita. Jadi puasa tadi maulah sehat. Puasa maulah sehat, puasa menjadikan kita itu umur berbarakah. Barakah umur bisa jadi banyak taat ibadah kepada Allah. Bisa jadi dengan banyak ibadah, banyak taat kepada Allah, itu barakah umur. Bisa hadir majelis ilmu, pasti puasa. Bisa jadi dengan bertambah umur, panjang umur. Subhanallah. Kemudian lagi namusaim ibadatun, orang puasa diberi meja ibadah kan. Artinya apalagi inya beribadah, inya dalam keadaan puasa beribadah pula, tambah lagi. Subhanallah. Nah, diamnya tasbih, oh sudah pernah kau hubungnya lagi lampau. Tasbih dah, kau hubungnya lagi. Amalnya wa amaluhu mudha'afun, dan amalnya dilipat gandakan oleh Allah. Wa du'a'uhu mustajabun, dan doanya diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Ada hajat sesuatu, hendak cepat dikabulkan oleh Allah, puasa. Ya Allah, berkah aku puasa, kabulkan hajat kita. Kabulkan hajat aku. Apa tadi misalnya hajat? Nah, aku bisa puasa. Usah puasa ya Allah, mudah-mudahan hari ini kabul. Sekalinya tengah hari kabul aja sampai biar pacahnya. Jadi terus akan puasanya. Jadi doanya dikabulkan oleh Allah. Baiknya orang puasa berdoa diijabah oleh Allah. Allah. Senin Kamis paling kagak kalau puasa. Jadi puasa itu bujur-bujur hendak cari pahala. Kenapa puasa aja awal pertama? Jadi membedakan antara diet lawan puasa. Ya, niat tadi nanya. Lamunnya kadang mau makan, anak mau kurus awak, itu orang yang puasa. Jadi niat
bocor-bocor. Subhanallah. Wa dzanbuhu maghfurun, dan dosanya diampuni oleh Allah, diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Tak membaca tauhid. Baca baraya. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat Allah Subhanahu wa taala yang ke-11 yaitu sama'. Sama' artinya mendengar, maka mustahil tuli. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu sami'un alim. Sami'un alim artinya bermula Allah taala yang amat mendengar dan amat mengetahui. Maka patut bagi mukmin muqtadid bahwa ia takut berkata yang haram, sebab karena Tuhannya amat mendengar akan segala perkataannya adanya. Subhanallah. Jadi kita disuruh menjaga lisan kita daripada berkata yang haram. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Mendengar Allah Subhanahu wa taala ini tidak dengan alat daun telinga ada. Mustahil Allah Subhanahu wa taala sama seperti makhluk mendengar dengan alat. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak terlewatkan sesuatu yang terdengar, sekalipun sesuatu itu tersembunyi, tetap didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di alam semesta ini semua didengar oleh Allah. Tidak ada yang terlewatkan. Nah, sekalipun tidak salah bunyi, ini apa? Bunyi kipas angin itu didengar oleh Allah. Tidak ada yang terlewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak di sini kita mendengar, mungkin di sana kita akan mendengar. Dan Allah seluruh alam ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terlewatkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendengar sesuatu yang rahasia atau bisikan, berbisik, dengar oleh Allah. Dari hati didengar oleh Allah. Dabuk terambang gugur, terdengar suaranya oleh Allah. Terdengar suaranya oleh Allah. Kita bantu timbai yang dabuk, dengar. Karena kelihatan kalau debuk gugur, dan maka terbatas pendengaran kita. Pendengaran Allah tidak terbatas. Wajib kita yakini. Dari hati kita didengar oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mendengar tanpa melalui daun telinga dan lubang telinga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selain daripada mendengar, juga Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan apa-apa yang pernah kita ucapkan di dalam dunia. Didengarkan pula oleh Allah ya Allah taala, engkau pernah membaca Al-Qur'an. Mendengar, kita pernah membaca Al-Qur'an, diperdengarkan oleh Allah. Pernah bersalawat, pernah membaca maulid, diperdengarkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membalas segala apa yang pernah terucapkan itu, baik itu zikir, tahlil, salawat, atau ucapan yang mendatangkan manfaat, juga semua ucapan yang tidak bermanfaat, ghibah, fitnah orang kah, memai orang kah, nyari ke orang kah, nanti akan kita dengarkan rekamannya di hadapan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membalasnya. Kayak itu ya kita. Apa yang kita ucap, kita dengar. Kalau ucapan itu baik, maka baik balasannya. Kalau ucapan itu kada baik, maka balasannya pun kada baik. Subhanallah. Jadi orang yang
beriman dengan Allah Subhanahu wa taala As-Sami', yang Maha mendengar, maka ia akan menjaga lisannya dan ucapannya dari segala kesalahan. Karena dia yakin bahwa segala ucapannya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diucapkannya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinnya, maka ia menjaga. Subhanallah. Dan akan diperdengarkan kembali kepadanya di akhirat kelak. Bahkan semua ucapan itu ada bukti, baik hari, jam, detiknya, tempatnya di anu, kam awan bandar lawan si anu, detail kayak rekaman dia lah. Dan kalau tanggal-tanggalnya, tanggal anu, itu ya. Kata kawal lagi kita mengalah, kata kawal lain aku, ya Allah Ta'ala. Kata kawal lagi, mau di dunia mungkin, pada itu di dunia kawan berdusta kawan manusia, kawan Allah pada bisa lagi. Subhanallah. Di dalam beberapa hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang bahaya lisan. Banyak hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan tentang bahaya lisan ini, mengingatkan kepada kita tentang bahaya lisan. Di antaranya yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa hal yakubbun nasa bin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa asaidu alsinatihim." Subhanallah. Artinya tiada yang menelungkupkan manusia ke dalam neraka, melainkan kebanyakan daripada hasil ucapan lisan mereka. Maksudnya kebanyakan manusia itu masuk neraka disebabkan tidak mampu mengendalikan ucapan mereka. Lisan kada betulan, bibir kada bebingkai, lisan kada betulan. Lamunnya bibir bebingkai lanjung warungnya. Lembut lamah, tapi kalau menusuk lebih tajam daripada sendi. Tajam. Kalau tersayat pisau masih dapat dicari obatnya. Iya. Ya apa namanya? Dilakukan. Saplaskan. Tapi kalau tersayat gara-gara lisan, kamu mencari obatnya. Lisan. Lamunnya luka gara-gara pisau masih nyaman guling. Apalagi diminumi dokter paracetamol, ampicillin, suntik tidur laku. Tapi gara-gara lisan paling benar guling. Bahirat yang keingatan pandai orang makan dari. Lisan. Subhanallah. Dijaga ujar-ujar. Karena sebab lisan orang itu banyak masuk neraka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yatakaffalu li ma baina lihyaihi wa rijlaihi atakaffalu lahu bil jannah." Barang siapa menjamin dia itu bisa memelihara yang di antara dua rahangnya, itu lisan, dan di antara dua pahanya, akan aku jamin ujar Rasulullah itu dengan surga. Kalau hendak dapat jaminan dari Rasulullah SAW masuk surga, maka jaga lisan, pelihara lisan daripada berkata yang tidak baik. Kemudian pelihara apa yang ada di antara kedua paha. Kemarinnya senjata nuklir. Dijaga daripada dosa, daripada zina. Kalau bisa menjaga itu, maka aku jamin ujar Rasulullah itu dengan surga. Lisan dijaga, kemaluan dijaga. Lisan yang di atas, mulut yang di atas dijaga,
mulut dan di bawah juga dia dijaga. Subhanallah. Jadi kebanyakan orang-orang yang menghuni surga ada dua golongan. Pertama adalah as-samud, itu orang-orang yang tidak banyak bicara. Orang-orang yang tidak banyak bicara, banyak berdiam, jangan tapi banyak bebandir. Ya, kenapa? Kalau banyak bebandir, banyak berdusta. Kalau banyak berdusta, banyak dosa. Pun banyak dosa, kemana hendaknya? Apa? Ya. Tapi dari sini tidak akan diam banget ke sini. Kasih kita kalau ini. Amalkan ilmu. Subhanallah. Sabatek kita mana sabatek dijawab sini. Jadi kita ni kata. Takut orang hendak ke mana Pak Kecil. Hendak ke mana Pak Kecil. Hendak ke mana Bu Haji. Pak Haji, Pak Kecil tadi hendak ke pasar. Itu pastor titik udah hendak ke pasar. Itu artinya kada banyak pandir bepandir tapi kada banyak banyak pandir. Hendak ke pasar manukar uyah, manukar iksin, manukar acan, manukar ini terlanjut tak mana musi anu. Kan pertama lo si anu tadi lah. Ya Allah. 2 jam teman hendak bepandir. Pulang ke pasar habis sudah pasarnya tuh. Tutup. Banyak pandir. Jarang apa banyak montong rusak bu. Banyak montong rusak. Kayak Allah di sini montong, di sini montong. Ya rusak sama. Nah, jadi as-samud makanya as-sumtuh najat. Orang yang berdiam itu salah. Saya dari sekolah di mana di Jawa pada Habib Wahab Agil kan wajib bahasa Arab. Lamunnya ada bahasa Arab, ada nama catat. Ada nama catat. Si Ano ada bahasa Arab, panggil katanya bisa dipukul. Banyak nama catat, banyak dapat pukulan. Nah, jadi hanyaran awalan memperoleh ada banyak ya. Lalu banyak tadi ya as-sumtuh najat minal ghurami. Berdiam itu selamat daripada pukul. Jadi membawa kawan hendak makan, kita makan ada lagi. Subhanallah. Satu Zainuddin apa tahu pukulan ada? Pukulan kami lagi pukulan. Allah. Nggak kayak teh sekolah. Sampai sekolah kayak utang teh kan. Mau di pondok taikat ada lemahnya. Kalau taikat ada lemahnya. Mau kayu bangke, wah ada menyandang, aku menyandang taikat daripada kayu bangke. Subhanallah. Jadi as-samud tadi banyak berdiam. Kalau kita berpandir ke lain daripada pahala berdiam. Kecuali kita pandir itu jadi pahala. Yang berpandir. Subhanallah. Pandir lancar, kita bukan jadi jujur. Pandir lancar, ya Allah. Pertama. Kemudian yang kedua adalah orang yang berbicara dengan yang baik-baik. Ini penghuni surga 2 macam ini aja. Orang yang banyak berdiam, banyak yang pandir. Kemudian orang yang pandirnya nang baik-baik, ini ahli surga. Subhanallah. Dan kita ini
bandel pada orang sombong. Sombong nyawanya lah. Memelihara lisan dari apakah lisan itu kita jaga? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kita harus memelihara lisan sekurang-kurangnya dari 9 hal. Banyaknya 9 hal. Kita baca satu perhatian. Yang pertama kata beliau, kita pelihara lisan daripada dusta. Tiada dusta di antara kita. Ketika beliau di akhir hayatnya, yang pertama diwasiatkan beliau adalah tentang dusta. Diwasiatkan Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal kadzib." Artinya jauhilah oleh kalian dusta. Jangan berdusta. Jangan bakaramput Lagi. Ya. Karena sangat pentingnya menjauhi dusta sehingga sampai akhir hayatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan masalah dusta ini. Iyyakum wal kadzib. Paham? Dusta itu tidak ada yang remeh, tidak ada yang enteng, dan ada pun yang barat banyak dusta. Seremeh-remehnya dusta tetaplah dusta. Dusta itu tetap dusta. Dan di antara dusta yang paling berat adalah yang pertama, berdusta atas nama Allah. Itu dosa yang paling berat. Dusta ucapannya bersumpah atas nama Allah. Allah berdusta atas nama Allah. Jadi jangan dilajari anak itu ada dusta yang dilajari. Terkadang kita lihat menggunakan anak kus. Nah, datuk mbak terus aku kamu kita lagi mau tertarik bro. Betul, dua lagi gini malah jadi anak berdusta. Lalu mulai lagi halus tertanam sudah sifat dusta ini ngalih banget, membuat batu di pelatar ngalih membuat ibaratnya udah batu di pelatar ngalih membuat. Kalau sudah jadi kebiasaan artinya ngalih membuat. Jadi berdua beranak nih sama-sama pendusta. Tolak maluntak ke sungai Tabalong. Awalnya belum beda. Awalnya lah paling larut cukongnya maluntak. Timba yang namanya harus naik kita sangkot. Oh, jarang kuitan tuh unta kita tasangkot tuh caburi caburi anak timbul anak tadi bah di dalam banyu ada orang menjual untok. Wah, orang kota jarang banyak untoknya banyak kesanggup anak tadi lama mau untuk kayak caburi kan nih runtannya yang penting terawak kesangkutnya benar orang banyak kita naik ini boleh cabur tahangkuk tunggul bangun namanya timbul kan kita bincol. Ojar nang anak bah kenapa? Dan bincol. Ojar nang kuitan ikan bang untuk kada bebayar. Habis lah pertama.
Sama-sama pada pengarambut, rosok banget. Dua beranak yang tidak jadi pengarambut. Sudah terbiasa, kenapa? Tadi nyaman bukan pengarambut, sudah terbiasa. Subhanallah. Tiada yang dipakai kalau nanti suruh berdusta. Orangnya kalau hendak dibunuh, mudah rumah kita. Nah itu suruh ada nama telepon mau parang mau mandau, mau bulu apa mandau nggak? Mana saya tadi? Jadi kita siapa? Siapa tadi? Mana? Ada dunia ada di sini kita dulu rumah dapur di suruh. Jangan, oh dia di dalam kamar tadi di dapur, nah jangan. Itu suruh. Udah berdusta kan kita. Atau karena berdusta Anda menjalin orang berbual berdua, boleh berdusta. Nah, berdusta supaya memang berdua berbual di akor, boleh juga. Karena insya Allah ada pembahasannya. Subhanallah. Jadi yang pertama tadi adalah berdusta atas nama Allah, berkeramput atas nama Allah. Contohnya seperti orang yang mengatakan ini haram, itu haram, itu boleh, itu kada boleh dan lainnya. Padahal Allah tidak menyatakan yang demikian. Allah memuliakan, tidak boleh, tidak boleh. Padahal Al-Quran memuliakan, tidak boleh. Itu artinya berdusta atas nama Allah. Haram jadi padahal jadi Allah Taala boleh. Atau misalnya haram jadi Allah Taala jadi boleh. Mendustakan atas nama Allah atau bersumpah. Kemudian adalah berdusta atas nama Rasulullah. Padahal Rasulullah tidak pernah mengatakan seperti apa yang dikatakannya. Makanya guru itu mah jadi apabila hendak membaca hadis, apa yang guru sebelum membaca? Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya kada terdustaan Rasulullah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau seumpama ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kama qala Nabi. Menurut ayat ketiga, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang menurut hadis. Yang artinya wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, baca ini ayatnya. Artinya Allahu a'lam. Baca sidin artinya hakikatnya Allah lebih tahu ayat yang dia sidin. Hakikatnya hati-hati pada kita ini apa artinya menurut pendapat saya seperti ini. Raja. Nah, biasanya ini dilakukan oleh orang-orang yang mencari dunia dengan menjual agama. Mereka tanpa segan berdusta atas nama Allah, atas nama Rasulullah. Maka inilah dusta yang paling berat. Al-Quran bisa mengatakan ini sesuai lawan pikiran seorang, hadis sesuai lawan pikiran seorang yang diartikan. Dan sudah sempurna sudah. Kalau kita tuh nukar kopiah ke pasar, kemudian kopiah dari kehalusan, nang digandali kopiahnya kah, kepalanya kah? Kepalanya kah, nang dihalusi atau kopiahnya kah digandali? Artinya kita ini Al-Quran sudah kayak itu, hadis kayak itu, kita turutin dah. Kadang nanti tarah-tarah, nanti dikurangi nanti supaya sesuai lawan kehendak hati.
Subhanallah. Itu sudah ya kalau akhir zaman. Lo kalau rupiah, kehalusan jadi rupiah deh. Kehalusan rupiah. Padahal pembagainya nukar di mana, nukar di pasar, pas saya dirasuk ke rumah, terus ada dong. Apa aja saya dirasuk ke rumah ada sadang. Iya nang dagangnya, ya. Udah masuk ke rumah, tapi dia pala dari bawah sadang. Kembali masuk di ke rumah sadang lagi. Ke rumah. Ya, orang tak orang nak tahu tak mana? Datangnya ke orang tak. Biar tak berkah mau orang ke rumah. Kita tahu aku. Udah mampu aja jadi orang ke rumah. Salah pandir kita. Maksudnya mau orang datang ke rumah, gitu kan? Biasa kayak itu orang ala bio juga kan. Ala bio misalnya tanah. Kita bermantu jam 6 dan sedang kita sambung ke negara sahur. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Mudah-mudahan keridhaan Allah dikabul dunia akhirat. Mudah-mudahan dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa jiran dan tetangga kita, dosa muslimin muslimat pada. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala apabila saat kita wafat nanti, maka Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ghairi hisab, masuk surga bersama Rasulullah tanpa dihisab, masuk surga bersama Rasulullah tanpa dihisab. Ya Allah, ya